Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi tentang analisis rasio keuangan yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizal Putra Setiadi dan rekan-rekan saya. Saya Nurjana. Saya Sarayu Putri Hidayat. Saya Tia Febrianti. Saya Anjeli Freodora Sibarani. Tapi sebelum itu, kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan Bapak Hendy Kurnia Permana MAK dan juga Kaprodi Komputerisasi Akuntansi Bapak Dr. Andes Junaidi Abdillah STMAK dan juga Kaprodi Akuntansi Ibu Hamidah SEMAK. Perkenalkan, nama saya Arif Surya Saputra dari kelas 2 AK nomor NRP 2306140113 dari kelompok 1. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas analisis rasio keuangan. Dan untuk data pembahasannya di sini yang pertama ada pengertian analisis rasio keuangan, yang kedua ada tujuan analisis rasio keuangan, yang ketiga rasio keuangan dan proyeksinya, dan yang keempat ada cara menganalisis rasio keuangan. Oke, untuk materi selanjutnya adalah mengenai pengertian dari analisis rasio keuangan itu sendiri. Jadi, analisis rasio keuangan adalah metode untuk mengevaluasi kesehatan dan kinerja keuangan suatu perusahaan atau organisasi melalui perbandingan berbagai data keuangan dari laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. Rasio keuangan membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dan ada dalam kondisi keuangan. Yang dimaksudkan dalam rasio dalam analisa keuangan adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Nah, berdasarkan hasil data dari mana rasio tersebut dibuat, maka rasio-rasio dapat dibedakan menjadi 3, yaitu balance sheet ratio, income statement ratio, dan juga interest statement ratio. Yang pertama itu balance sheet ratio atau rasio neraca. Neraca adalah salah satu dari laporan keuangan dasar yang mencakup 3 bagian, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Artinya, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Neraca akan menunjukkan gambaran keuangan perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Maka, dengan menggunakan rasio neraca ini, akan memudahkan perusahaan dalam memahami kondisi keuangan dalam perusahaan. Rasio neraca juga digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, membandingkan kinerja perusahaan antar periode waktu, dan membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Oke, untuk jenis rasio neraca, yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Ini merujuk pada seberapa baik perusahaan dapat melikuidasi aset lancar untuk melunasi kewajiban lancar. Jika likuiditas tinggi, berarti perusahaan dapat memperoleh uang untuk pengeluaran tak terduga dengan cepat, tanpa harus berhutang. Dengan kata lain, rasio lancar ini menunjukkan hubungan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Yang kedua, ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini sama dengan rasio lancar, tetapi dalam rasio cepat ada pengecualian persediaan. Beberapa perusahaan menghilangkan persediaan dari rasio ini karena persediaan tidak selalu dapat dikonversi menjadi uang tunai pada nilai tunai. Yang ketiga, ada modal kerja atau working capital, merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar, yakni dengan menggunakan rumus yang akan membantu menghitung berapa banyak uang yang dimiliki setelah melunasi utang jangka pendek, misalnya tagihan, dan jumlah yang tersisa adalah jumlah yang dimiliki untuk operasi perusahaan sehari-hari. Jika perusahaan memiliki modal kerja negatif, maka perusahaan tidak memiliki cukup uang untuk mempertahankan operasi perusahaan. Begitu juga dengan sebaliknya. Berikutnya ada rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Ini merujuk pada seberapa besar ketergantungan perusahaan pada utang dan seberapa banyak ekuitas yang tersedia untuk menutupi utang. Rasio yang lebih tinggi akan menimbulkan risiko yang tinggi juga bagi pemegang saham. Yang terakhir ada rasio solvabilitas atau solvency ratio. Ini menunjukkan apakah keuangan perusahaan cukup untuk melunasi utang jangka panjang dan mampu untuk tetap beroperasi. Jika rasio terus menurun dari waktu ke waktu, maka perusahaan mungkin bermasalah. Begitu juga dengan sebaliknya. Berikutnya ada income statement ratio. Income statement ratio adalah komponen rasio keuangan yang menggunakan data dari laporan laba rugi atau income statement untuk kinerja operasional perusahaan, terutama dalam hal efisiensi, profitabilitas, dan kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya serta menghasilkan keuntungan.
Rasio ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, dan kreator untuk memahami sejauh mana perusahaan mengoptimalkan pendapatan dan laba bersihnya. Selanjutnya ada jenis-jenis income statement ratio. Yang pertama, gross profit margin atau margin laba kotor. Ini mengukur persentase laba kotor terhadap penjualan bersih. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya produksi terhadap pendapatan yang diperoleh. Yang kedua, operating profit margin atau margin laba operasi. Operasi ini mengukur laba operasi sebagai persentase dari penjualan bersih yang menunjukkan efisiensi dalam mengelola biaya operasional selain biaya produksi seperti biaya administrasi dan pemasaran. Yang ketiga ada net profit margin atau margin laba bersih. Ini mengukur laba bersih sebagai persentase dari penjualan bersih. Rasio ini menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola seluruh biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak, untuk menghasilkan laba bersih. Baik, di sini menjelaskan interstatement ratio atau rasio-rasio antar laporan. Interstatement ratio adalah rasio yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara elemen-elemen di laporan keuangan yang berbeda. Misalnya, dalam laporan laba rugi dan neraca. Dengan rasio ini, kita dapat memahami bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diukur berdasarkan data laporan yang berbeda tiap periodenya. Tujuan dari interstatement ratio adalah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan. Beberapa rasio yang termasuk dalam kategori ini adalah, yang pertama adalah return on asset, adalah mengukur seberapa efektif aset perusahaan dalam menghasilkan laba, dihitung dari laba bersih dari laporan laba rugi dibandingkan dengan total aset dari neraca. Yang kedua adalah return on equity. Equity menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan ekuitas pemilik untuk menghasilkan laba. Rasio ini membandingkan laba bersih dari laporan laba rugi dengan ekuitas. Yang ketiga adalah asset turnover ratio. Mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini membandingkan pendapatan bersih dari laporan laba rugi dengan total aset dari neraca. Secara sederhana, interstatement ratio seperti ronsen untuk laporan keuangan. Dengan ini kita bisa melihat laporan keuangan secara lebih mendalam dan memahami kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Dengan memahami kinerja, membantu kita apakah perusahaan membaik atau memburuk, dapat juga membuat suatu keputusan dari informasi analisis rasio digunakan untuk keputusan bisnis yang lebih baik. Dan yang selanjutnya adalah untuk membandingkan dengan industri, memungkinkan kita membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri dan kompetitor. Oke, yang selanjutnya di sini ada tujuan analisis keuangan. Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama, ada kemampuan untuk membayar kewajiban. Analisis laporan keuangan membantu menilai apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban tidak hanya dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tetapi juga jika terjadi situasi ekonomi yang kurang menguntungkan di masa mendatang. Yang kedua di sini ada kemampuan mendapatkan pendanaan. Analisis ini juga mengukur seberapa siap perusahaan untuk mendapatkan dana tambahan, baik melalui pinjaman atau penerbitan saham baru. Misalnya untuk mendukung ekspansi bisnis, kredibilitas atau reputasi perusahaan. Perusahaan di mata investor dan pemberi pinjaman menjadi faktor penting yang dianalisis. Yang ketiga, kemampuan membayar bunga dan dividen secara berkelanjutan. Laporan keuangan dapat menunjukkan apakah perusahaan mampu terus membayar bunga atas pinjaman dan memberikan dividen kepada pemegang saham secara konsisten. Nah,
Untuk yang selanjutnya, di sini ada rasio keuangan dan proyeksinya. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yang pengertiannya adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio ini dapat mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Nah, untuk jenis-jenis dan rumus dari rasio likuiditas ini, yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Rumus rasio likuiditas satu ini digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar. Untuk rumusnya sendiri, di sini ada current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Yang kedua, ada rasio cepat atau quick ratio atau bisa disebut juga dengan acid test ratio. Jenis ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari rasio lancar, di mana hanya dengan mengandalkan dari uang kas atau bank dan likuidasi daripada piutang dagangnya tanpa mengikut sertakan persediaan. Untuk rumusnya sendiri, acid test ratio sama dengan current asset dikurangi inventory lalu dibagi dengan current liabilities. Nah, untuk yang ketiga, di sini ada rasio kas atau cash ratio. Cara menghitung rasio likuiditas jenis kas ini adalah dengan melibatkan kas perusahaan. Tujuannya pun sama dengan jenis lainnya, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan acuan kas perusahaan. Untuk rumusnya sendiri, di sini ada kas rasio sama dengan kas tambah surat berharga dibagi dengan hutang lancar. Nah, namun pada umumnya cara menghitung rasio likuiditas jenis rasio kas ini jarang digunakan oleh perusahaan sebab tidak begitu realistis dan tidak mudah untuk mempertahankan nilainya. Lalu yang terakhir, di sini ada modal kerja atau working capital. Modal kerja adalah selisih antara aset lancar, aset yang bisa digunakan atau diubah menjadi uang dalam waktu dekat, dengan kewajiban lancar, utang atau kewajiban yang harus dibayar dalam waktu dekat. Untuk rumusnya sendiri di sini ada modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Nah, jika hasilnya negatif, misalnya kewajiban lebih besar daripada aset, berarti perusahaan tidak punya cukup uang untuk menjalankan operasionalnya dengan lancar. Selanjutnya ada rasio leverage. Rasio leverage menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan modal asing atau utang dalam struktur modalnya. Jenis-jenis dari rasio leverage yang pertama, debit ratio, menunjukkan proporsi utang terhadap total aset perusahaan. Rumusnya, debit ratio sama dengan total debit dibagi total aset. Yang kedua, financial leverage atau debit to equity ratio, menunjukkan proporsi utang terhadap ekuitas perusahaan. Rumusnya, financial leverage sama dengan total debit dibagi total equity. Yang ketiga, time interest earned ratio, mengukur kemampuan laba usaha atau EBIT untuk menutupi beban bunga utang. Rumusnya, time interest earned sama dengan EBIT dibagi interest service. Selanjutnya ada fixed charge coverage, mengukur kemampuan EBIT atau earnings before interest and taxes untuk menutupi beban tetap atau bunga ditambah sewa. Rumusnya, fixed charge coverage sama dengan EBIT ditambah less dibagi interest charges ditambah less. Selanjutnya ada cash flow coverage, mengukur kecukupan arus kas untuk membayar kewajiban tetap. Rumusnya, cash flow coverage sama dengan cash flow dibagi fixed charge ditambah dividen dibagi 1 dikurang T itu tarif pajak perusahaan ditambah angsuran dibagi 1 dikurang T. Baik, yang selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah suatu rasio untuk melihat seberapa cepat perusahaan dapat mengelola aset dan aktivitas keuangannya menjadi pendapatan atau debit untuk menambah keuntungan dan kas, satu indikator yang efektif untuk melihat efektivitas bisnis di pasar kompetitor.
Fungsi dari dasar rasio aktivitas adalah membantu menganalisis, mengukur bagaimana perusahaan menangani manajemen inventaris. Hal tersebut merupakan kunci kelancaran operasional dan kesehatan fiskal perusahaan secara keseluruhan. Dalam rasio aktivitas ada beberapa rumus yang bisa untuk menyelesaikan menggambarkan rasio. Yang pertama adalah inventory turnover atau perputaran persediaan. Rasio ini untuk menggambarkan berapa lama rata-rata perputaran persediaan perusahaan, di mana semakin tinggi inventory turnover, semakin cepat dana yang tertanam dalam perusahaan berputar kembali menjadi uang kas. Inventory turnover perputaran persediaan sama dengan sales penjualan dibagi average inventory. Yang selanjutnya adalah average collection period. Rasio ini menunjukkan seberapa lama rata-rata penagihan piutang dagang perusahaan. Dengan rumus average collection period sama dengan piutang dibagi penjualan per hari sama dengan 360 dibagi perputaran piutang. Yang selanjutnya adalah perputaran piutang. Rasio ini menggambarkan berapa lama rata-rata perputaran dari receivable dalam suatu periode. Receivable turnover atau perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Dan yang selanjutnya adalah fixed asset turnover, perputaran aset tetap. Rasio ini menggambarkan tingkat penyalahgunaan dana yang tertanam dalam aktiva tetap. Rumusnya adalah fixed asset turnover, perputaran aset tetap sama dengan penjualan bersih dibagi aset tetap. Dan yang selanjutnya adalah total aset turnover, total perputaran aset. Rasio ini menggambarkan tingkat efektivitas pendayagunaan seluruh dana yang tertanam dalam harta perusahaan dengan rumus total perputaran aset dengan penjualan bersih dibagi aset total. Oke, selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Jadi, rasio profitabilitas ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari pendapatan atau asetnya. Rasio ini berguna untuk menilai efisiensi operasional perusahaan dan seberapa baik manajemen dalam menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas secara umum ada 4, yaitu gross profit margin atau GPM, kemudian ada net profit margin atau NPM, selanjutnya ada return on investment atau ROI, dan yang terakhir ada return of equity atau ROE. Oke, jadi gross profit margin itu apa sih? Jadi gross profit margin ini adalah rasio yang mengukur seberapa besar keuntungan kotor yang diperoleh oleh perusahaan setelah dikurangi oleh HPP. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya produksi atau pembelian produk. Nah, rumusnya adalah sales dikurangi cost of goods sold per sales dikali 100%. Sales itu adalah penjualan dan cost of goods sales itu ada goods sold adalah harga pokok penjualan dikali 100% dibagi dengan penjualan itu sendiri. Nah, jadi data yang dibutuhkan untuk menghitung GPM itu adalah laba kotor atau gross profit dan penjualan bersih atau net sales, yaitu dari tadi penjualan dikurangi oleh HPP yang terdapat di income statement atau laporan laba rugi. Nah, semakin tinggi GPM, semakin baik. Karena itu berarti perusahaan memiliki margin keuntungan yang lebih besar dari aktivitas operasionalnya. GPM yang tinggi juga mengindikasi bahwa perusahaan dapat mengelola biaya produksinya dengan baik. Kemudian ada net profit margin. Jadi rasio ini adalah rasio yang mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan dari total penjualannya. Rasio ini mencerminkan profitabilitas akhir perusahaan setelah semua biaya dan pajak dikurangkan. Untuk rumusnya adalah earning after tax atau EAT atau net profit dibagi oleh penjualan dikali dengan 100%. Data yang diperlukan dalam laba ini adalah laba bersih atau net profit, yaitu earning after tax, dan penjualan bersih atau net sales yang ditemukan di income statement. Jadi NPM
NPM yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang signifikan dari penjualannya setelah semua biaya dan pajak diperhitungkan. NPM membantu investor menilai efektivitas perusahaan dalam mengelola pengeluaran selain biaya produksi. Kemudian selanjutnya adalah return on investment. Jadi, return on investment adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi atau profitabilitas dari suatu investasi. ROI mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dibandingkan dengan biaya investasi yang dikeluarkan. Rumusnya adalah earning after tax dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Data yang dibutuhkan adalah laba bersih dari investasi dan total aset. Kemudian, ROI membantu menentukan seberapa efektif perusahaan yang menginvestasikan modalnya. ROI yang tinggi menandakan bahwa investasi yang dilakukan memberikan hasil yang baik dan hal tersebut sebaliknya. Dan yang terakhir adalah return on equity. Jadi, return on equity adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan dari ekuitas pemegang saham, atau dengan kata lain, laba yang didapatkan oleh pemegang saham atas modal yang mereka tanamkan. Rumusnya adalah earning after tax dibagi shareholders equity dikali 100%. Nah, data yang dibutuhkan adalah tadi laba bersih dari earning after tax tadi dan juga shareholders equity yang bisa ditemukan di balance sheets. Nah, jika ROI yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang baik dan setiap unit ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Investor sering menggunakan ROI untuk nilai profitabilitas perusahaan dalam menciptakan nilai bagi saham tersebut. Yang berikutnya ada rasio pertumbuhan. Rasio ini merujuk pada persentase pertumbuhan perusahaan dari waktu ke waktu yang dihitung dalam jangka waktu tahunan. Rasio ini mencerminkan keberhasilan perusahaan pada masa lalu yang akan memprediksi pertumbuhan yang akan terjadi di masa mendatang. Rasio ini juga penting bagi pemilik usaha kecil maupun usaha besar karena mampu membantu mengukur efektivitas strategi pertumbuhan dan memberikan wawasan tentang pertumbuhan bisnis. Sehingga tingkat pertumbuhan adalah sama dengan nilai saat ini dikurang nilai masa lalu per nilai masa lalu dikali 100. Berikutnya jenis-jenis rasio pertumbuhan. Yang pertama ada pertumbuhan penjualan. Jenis ini merujuk pada sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan seluruh penjualan secara menyeluruh. Yang kedua ada pertumbuhan laba bersih. Merujuk pada bagaimana perusahaan mampu meningkatkan kemampuannya agar memperoleh keuntungan yang bersih. Yang ketiga ada pertumbuhan pendapatan per saham. Ini merujuk pada seberapa jauh perusahaan akan mendapatkan pendapatan atau laba lembar saham jika dibandingkan dengan keseluruhan laba per saham. Dan yang terakhir ada pertumbuhan dividen per saham. Jenis ini merujuk pada sejauh mana perusahaan bisa mendapatkan dividen jika dibandingkan total dividen saham secara menyeluruh. Untuk mengetahui nilai dari setiap jenis pertumbuhan di atas, maka rumus yang digunakan yakni nilai awal per nilai akhir. Oke, yang terakhir di sini ada rasio penilaian. Rasio ini mengukur kemampuan dari manajemen perusahaan atas dasar hasil lebih yang diperoleh dari biaya yang telah dikeluarkan atas investasi. Rasio ini juga mencerminkan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari unsur-unsur yang berkaitan dengan resiko yang ditanggung dan hasil atau return yang dicapai perusahaan. Nah, untuk metodenya sendiri di sini ada dua. Yang pertama ada price to earning ratio. Rasio ini diperoleh dari harga pasar saham, biasanya dibagi dengan tinggi price to earning atau P per E, atau earning per share. Semakin tinggi rasio ini dapat memberikan indikasi bahwa kondisi keuangan perusahaan adalah baik dan sebaliknya. Untuk rumusnya sendiri, di sini ada price to earning ratio sama dengan market value dibagi earning per share. Nah, untuk yang kedua ada market to book value. Rasio ini mencerminkan penilaian dari masyarakat yang terlibat di pasar uang dan modal terhadap manajemen dan organisasi perusahaan sebagai kegiatan usaha yang dapat diandalkan dan berkembang terus secara sehat. Untuk rumusnya, market to book value sama dengan market value dibagi dengan book value. Nah, oke. Jadi di sini metode yang ketiga dari rasio penilaian yaitu ada earning per share. Pengertiannya, earning per share adalah indikator yang mengukur laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. EPS menunjukkan profitabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang dibagi di antara para pemegang saham.
Semakin tinggi nilai EPS, semakin baik, karena ini berarti perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak laba per lembar sahamnya. Untuk rumusnya sendiri, di sini EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Oke, selanjutnya ada mengenai cara menganalisis rasio keuangan itu terbagi menjadi 3, yaitu ada analisis horizontal atau trend analysis, kemudian ada analisis vertikal, dan yang terakhir adalah the DuPont chart. Jadi untuk analisis horizontal sendiri ini, kita itu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan agar dapat melihat tren dari rasio perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Nah, tujuannya itu untuk melihat pertumbuhan atau penurunan suatu rasio keuangan atau item laporan keuangan, seperti peningkatan penjualan, perubahan laba bersih, atau perubahan total aset dari tahun ke tahun. Kemudian ada analisis vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Nah, tujuannya ini adalah untuk menilai posisi kompetitif perusahaan dalam industri dan memahami apakah perusahaan berada di atas, sesuai, atau di bawah rata-rata industri. Kemudian ada cara menganalisis yang ketiga, yaitu the DuPont chart, merupakan bagian yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan antara ROI atau return on investment, asset turnover, dan juga profit margin. Nah, tujuannya adalah untuk menganalisis komponen penyusunan ROI untuk memahami elemen mana yang paling berpengaruh terhadap peningkatan pengembalian investasi. Nah, untuk studi kasus di sini, soalnya itu perusahaan PT Maju Sejahtera telah mempublikasikan laporan tahun 2023. Ketahui juga, laba bersih pada tahun 2022 adalah sebesar 600 juta rupiah. Dengan catatan, jumlah saham yang beredar sebanyak 2 juta lembar. Berikut adalah data-data utama yang diperlukan untuk menganalisis keuangan menggunakan berbagai rasio. Nah, untuk data-datanya seperti ini. Oke. Nah, untuk ditanyakannya, ada A, rasio likuiditas dengan menggunakan metode current ratio dan quick ratio, dan yang B, rasio leverage dengan metode financial leverage atau debt to equity ratio, dan debt ratio atau debt to asset ratio. Dan yang C, rasio aktivitas dengan metode inventory turnover ratio, receivables turnover ratio, dan total asset turnover. Dan rasio profitabilitas dengan menggunakan metode GPM, NPM, ROI, sama ROE. Kemudian rasio penilaian dengan metode earning per share, dan yang terakhir rasio pertumbuhan. Oke, untuk mengerjakan studi kasus yang tadi, yang pertama itu rasio likuiditas ya, dengan menggunakan metode current ratio. Rumusnya tadi current asset dibagi current liabilities. Di sini langsung saja sama dengan langsung ke total aset lancar yang 1 miliar ini. Dan total utang lancarnya kita masukkan juga yang 700 juta. Nah, langsung saja kita bagi 1.500.000.000 dibagi dengan 700 juta. Hasilnya adalah 2,14, di mana rasio ini menunjukkan bahwa PT Maju Sejahtera memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban lancarnya, sehingga likuiditasnya tergolong baik. Nah, untuk yang quick ratio, di sini rumusnya aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kita langsung saja, kan asetnya tadi yang 1.500.000.000. Untuk inventory-nya atau persediaan, di sini sebesar 400 juta ya. Untuk hutang lancarnya sama seperti tadi, sebesar 700.
dengan 700 juta. Nah, di sini hasilnya 1,57, di mana rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban lancarnya tanpa memperhitungkan persediaan, yang menunjukkan likuiditas yang cukup baik. Selanjutnya adalah tentang rasio leverage. Yang pertama, financial leverage atau debt to equity ratio. Rumusnya total debt dibagi total equity, di mana total debitnya adalah ini dibagi hasilnya adalah hasilnya adalah 1. Rasio ini juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah utang yang sama dengan ekuitasnya. Dengan rasio 1, perusahaan memiliki tingkat utang yang cukup seimbang dibandingkan dengan ekuitasnya. Selanjutnya ada debt ratio atau debt to asset ratio. Rumusnya total debt dibagi total aset, di mana total debtnya adalah total debit dibagi total aset, hasilnya adalah 0,5. Nah, rasio ini menunjukkan bahwa 50% dari total aset perusahaan didanai oleh utang. Rasio yang lebih rendah menunjukkan ketergantungan yang lebih rendah pada utang. Baik, yang selanjutnya kita akan menyelesaikan memaparkan mungkin rumusnya akan berbeda dengan yang di modul Bapak paparkan karena kita menyesuaikan dengan soal latihan yang kita kerjakan. Untuk yang selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas di sini ada dengan metode yang A itu inventory turnover ratio dengan rumus HPP dibagi persediaan. Selanjutnya adalah persediaan. Ya. Kalau HPP dibagi persediaan sama dengan 7,5. Di sini menunjukkan rasio tersebut bahwa persediaan perusahaan berputar 7,5 kali dalam setahun. Ini menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dalam pengelolaan persediaan. Baik, di sini kita lanjutkan ke laporan receivables dan lever ratio. Rumusnya yaitu net sales dibagi piutang dagang. Kita cari net sales-nya berarti. Net sales itu penjualan harga bersih dibagi piutang dagang. Hasilnya 10. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menagih piutang dagang 10 kali dalam setahun, yang berarti manajemen piutang cukup efektif. Oke, kita sekarang lanjut ke total aset turnover. Rumusnya itu net sales dibagi total aset. Net sales atau penjualan bersih. Di sini totalnya 5 miliar akan dibagi
dengan total aset 5 miliar. Jumlah yang ini akan kita persenkan Nah, kalau seperti ini tinggal kita rubah ke formatnya ke persen. Oke, hasilnya adalah 83,33%. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebesar 83,33% dari total asetnya. Oke, untuk soal selanjutnya kita akan mencari soal mengenai rasio profitabilitas. Nah, yang pertama kita akan mencari gross profit margin atau GPM. Rumusnya itu sales dikurangi HPP dibagi net sales dikali 100%. Maka, salesnya adalah penjualan dikurangi dengan HPP dibagi dengan penjualan bersih. Kali 100%, maka hasilnya 0,4 atau 40%. Ini berarti perusahaan memiliki margin laba kotor sebesar 40% yang menunjukkan efisiensi dalam mengelola biaya produksi. Nah, jadi selanjutnya adalah mencari return on investment. Rumusnya yaitu earning after tax dibagi total aset dikali 100%. Nah, earning after tax itu adalah laba bersih setelah pajak sebesar 800 juta dibagi dengan total aset yang kita miliki, yaitu sebesar 6 miliar. Nah, hasilnya dikalikan 100%. Nah, hasilnya ada 0,133 atau 13,33%. Oke, jadi hasil ini menunjukkan bahwa PT Maju Sejahtera menghasilkan laba bersih sebesar 13,33% dari total aset yang dimiliki pada tahun tersebut. Oke, selanjutnya adalah kita akan mencari return on equity. Rumusnya adalah earning after tax dibagi shareholders equity dikali 100%. Jadi, laba bersih setelah pajak sebesar 800 juta dibagi dengan total ekuitas. Sebelah sini, 3 miliar. Oke, nah hasilnya adalah 2,67 atau 26,67%. ROI sebesar 26,7% menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan pengembalian tinggi untuk pemegang sahamnya. Oke, untuk yang selanjutnya, kita akan menghitung rasio pasar atau rasio penilaian. Yang rumusnya earning per share sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Langsung saja, di sini laba bersihnya setelah pajak 800 juta. Kemudian untuk jumlah saham yang beredarnya sebesar 2 juta. Ya. Langsung saja kita operasikan 800 juta dibagi dengan 2 juta. Nah, hasilnya di sini adalah 400, di mana EPS sebesar 400 ini menunjukkan laba yang dihasilkan per lembar saham yang dapat memberikan informasi mengenai keuntungan bagi para investor. Oke, berikutnya adalah rasio pertumbuhan. Untuk rumus yang kita pakai yaitu nilai atau laba saat ini dikurang laba di masa lalu per nilai atau laba di masa lalu dikali 100. Nah, untuk nilai laba saat ini kita dapat lihat di laporan keuangan. Nilai saat ini yaitu 800 juta. Nah, sedangkan untuk laba di masa lalu yaitu di soal ada ditulis untuk laba bersih pada tahun 2020 itu 600 juta. Sorry.
Jadi kalau nilai laba di masa saat ini dikurang laba di masa lalu per laba di masa lalu hasilnya dikali 100 hasilnya 0,33 atau 33,33%. Maka dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan laba bersih PT Maju Sejahtera dari tahun sebelumnya ke tahun ini adalah 33,33%. Ini menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan tumbuh atau meningkat sebesar 33,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menyimak materi dan studi kasus yang telah kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak materi yang kami paparkan. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan saja di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.